Hari ini kita akan melanjutkan materi pada distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Jadi kalau tiga pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang variabel acak diskrit yang uniform, distribusi uniform, terus berdistribusi Bernoulli dan binomial. Terus pada pertemuan yang kemarin itu ada distribusi geometri, binomial negatif dan hipernomial. Hari ini kita akan bicara dua lagi yang lainnya, yaitu distribusi hipergeometrik dan distribusi Poisson. Jadi kalau hipergeometrik itu pada distribusi yang hipergeometrik ini percobaan yang dilakukan ini tidak perlu ya, tidak harus saling lepas. Kalau yang kemarin-kemarin kan dia bisa saling lepas. Dan sampling dilakukan dengan tanpa pengembalian. Ya. Jadi kalau variabel acak X-nya itu mempunyai pada distribusi hipergeometrik ini menyatakan tentang banyaknya sukses dalam suatu sampel acak yang berukuran N kecil dari populasi N, jadi N besarnya. Dengan suksesnya itu kita nyatakan sebagai K. Jadi ini cirinya dari hipergeometrik itu apabila kita dapatkan bahwa percobaannya itu tidak saling bebas dan kemudian sampling yang kita punyai ini dia tanpa pengembalian. Jadi kalau sudah diambil nggak usah dikembalikan. Jadi diambil tidak dikembalikan, demikian seterusnya. Nah, di sini dia akan menyatakan banyaknya sukses dalam sampel acak yang berukuran N ini dari N buah benda dengan suksesnya itu adalah sebanyak K. Ya, K sukses. Jadi nanti untuk mendapatkan probabilitasnya Anda bisa cari dari ini. Jadi dari koefisien binomial Kx terus dikalikan n min k, n min x dibagi dengan nn. Jadi k-nya itu adalah banyaknya sukses ya. Terus x-nya itu k-nya ini dari n benda dari populasinya itu menyatakan banyaknya suksesnya, sedangkan x ini menyatakan banyaknya sukses dari sampel. N-nya ini banyaknya yang populasi, N kecilnya adalah dari banyaknya sampel. Jadi ini yang akan kita dapatkan probabilitas dari sebuah percobaan yang berdistribusi hipergeometrik. Sebagai ekspektasinya atau rata-ratanya adalah NK dibagi dengan N, variannya itu adalah ini kita punya N besar min N kecil dibagi N besar min 1 kalikan N kecil, K per N besar dikalikan dengan 1 min K per N besar. Dengan X-nya itu menyatakan banyaknya sukses pada sampel. Sebagai contoh, pada suatu kotak yang berisi 40 suku cadang, dikatakan memenuhi syarat bila kotak ini akan berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Berarti ini adalah N besarnya. Ini adalah N kecilnya. Cara sampling kotak ini adalah memilih 5 suku cadang. Ini K ya, bukan. Ini K, ini N besar. Cara sampling kotak ini adalah memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Oke. Berapakah probabilitas mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5? Ya, bila kotak tadi itu berisi 3 yang cacat. Jadi K-nya tadi 3, ini X kecilnya itu adalah 5 dengan N kecilnya adalah 5, X kecilnya adalah 1. Jadi kan mau diambil 5, terus berapa probabilitasnya kita mendapatkan tepat satu yang cacat. Maka ini akan menjadi X kecilnya. Ini akan menjadi N kecil,
terus N besarnya itu adalah 40, dan K-nya sama dengan 3. Jadi kondisinya seperti ini, sampling tanpa pengembalian, maka akan kita dapatkan probabilitasnya, ini tadi kan, probabilitasnya itu adalah fungsi yang ada, Anda masukkan dengan N-nya 1, X-nya 1, N besarnya 40, N kecilnya 5, K-nya adalah 3. Kita masukkan ke sini. 31, 40 min 3 itu 37, 5 min 1, 4. Ini adalah N besar, N kecil, berarti 40 sama 5. Ya, ini kalau kita uraikan koefisien binomialnya. Nanti kalau Anda hitung, maka hasil yang kita akan dapatkan itu adalah 0,6022. Itu yang dikatakan dengan distribusi hipernomial. Sebentar, ada chat apakah Oke, distribusi yang terakhir yaitu Poisson. Cirinya distribusi Poisson itu apabila kejadiannya ini pada suatu selang waktu tertentu atau pada daerah tertentu. Parameternya itu adalah lambda, di mana lambda itu menyatakan rata-rata jumlah terjadinya event. Ya, jadi memang pada suatu selang tertentu. Kemudian ini bentukannya. Nanti untuk mencari probabilitasnya kita akan dapatkan probabilitas dari X kejadian dengan rata-ratanya adalah lambda, itu tidak lain adalah kalau kita hitung ya, hilang X. Nah kalau kita hitung ini ada E pangkat min lambda kali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ya, di mana X-nya menyatakannya banyaknya sukses yang terjadi pada suatu selang tertentu. Ini adalah untuk menghitung dari distribusi Poisson. Rata-rata dan juga variannya itu sama, yaitu lambda dengan X-nya menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu. Contoh distribusi Poisson ini, misalkan menghitung probabilitas dari banyaknya penggunaan telepon per menit, banyaknya mobil yang lewat dalam 5 menit di suatu ruas jalan, banyaknya bakteri dalam 1 liter air, nah, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku. Jadi ini semua bicaranya adalah tentang suatu event di mana event itu berdistribusi Poisson. Ini, Mam. Sebagai contoh ini, rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam sebuah percobaan di lab itu adalah 4. Jadi dari yang gini ini, kalimat yang penting itu ini. Ada kata-kata rata-rata, nilainya adalah 4, berarti ini akan menjadi lambda. Berapakah probabilitas 6 partikel melewati penghitung itu dalam 1 milidetik tertentu? Jadi ini kan dalam suatu rentang waktu tertentu, dalam satu dalam satu interval waktu. Berarti kita akan gunakan distribusi Poisson. Nah, yang diminta di sini X-nya itu adalah sama dengan 6. Karena dia menginginkan ada 6 partikel yang melewati penghitung itu. Di mana diketahui rata-ratanya adalah sama dengan 4. Ya, jadi kalau kita cari ini rumusannya. Kemudian kita mau mencari saat X-nya sama dengan 6, lambdanya itu sama dengan 4 rata-ratanya. Sehingga kalau Anda masukkan, kita punya E pangkat min lambda, berarti E pangkat min 4,
lambda pangkat X 4 pangkat 6 dibagi dengan X faktorial. Ini kalau Anda hitung, akan kita dapatkan hasilnya adalah 0,1042. Ini yang disebut dengan distribusi Poisson. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Saya mau tanya, Bu. Oh. Kalau gitu satuan waktunya tuh untuk apa ya, Bu, di Poisson ini? Apakah tidak Apanya? dipakai waktunya 1 milidetik? Oh, itu untuk menyatakan bahwa tadi kan kita punya kalau Poisson itu adalah sebuah distribusi cirinya ya. Cirinya itu dia akan sebentar. Mana tadi? Nah, pada suatu selang waktu tertentu atau pada daerah tertentu. Jadi dengan adanya pada selang satu, tadi dia bilangnya mintanya 1 milidetik itu ya berarti itu selang waktunya. Nah itu menunjukkan bahwa event atau kejadian itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan Poisson. Jadi satuan yang ada di situ tadi itu untuk melihatkan bahwa ini adalah distribusi Poisson. Ini kan dalam 1 milidetiknya. Sama seperti ini, kayak contoh-contoh yang sebelumnya ini ya. Nah ini kan, banyaknya pengguna telepon per menit, loh ada waktunya dalam 1 menit. Banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit, ini berarti selang waktunya dalam 5 menit. Banyaknya bakteri dalam 1 liter air. Nah ini berarti satuannya, intervalnya dalam 1 liter air itu. Banyaknya kesalahan ketik per halaman. Jadi ini yang menyatakan bahwa cirinya kita bisa dekati ini dengan distribusi Poisson adalah dengan adanya selang waktu ini. Ya entah itu selang waktu atau suatu kejadian gitu ya. Ini per halaman itu berarti kan menyatakan suatu tempatnya. Gitu. Tidak mempengaruhi penghitungannya, Bu? Nggak mempengaruhi di perhitungannya. Itu, makasih. Oke. Ada lagi? Bu, permisi Bu, apakah bisa diulangi yang hipergeometrik bagian perhitungannya? Saya belum selesai mencatat soalnya. Nanti bisa dilihat di ininya, Ferin. Kalau mau mencatatnya nanti dilihat aja, rasanya di PPT-nya juga sudah ada deh. Ininya apa namanya hitungannya. Oh, kalau di PPT-nya dikosongi sih Bu ini Bu. Oh iya tah. Iya. Oh. Sebentar. Bentar ya. Nah ini dah. Ini pakai koefisien binomial itu ya. Kalau 31 berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Oh, salah ini berarti harusnya. Ini harusnya 3 min 1 ya, bukan 2 min 1. Berarti angka di sini harusnya juga akan keliru nih. Bentar saya betulkan dulu ya sekalian. Jadi kalau itu saya punya NR itu kan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan yang ini tuh adalah N min R. Harusnya 3 dikurangi dengan 1. Nggak mau dia. Kenapa? Kita lihat ternyata memang grafik dari Poisson ini hampir sama kayak binomial gitu ya. Nah, dari kondisi yang seperti ini, nanti untuk suatu distribusi binomial, Anda masih ingat kalau yang binomial itu karakteristiknya bagaimana? Apakah masih ingat? Namanya B berarti 2. Artinya kita bisa gunakan itu sebagai distribusi binomial jika peluang untuk mendapatkan hasilnya itu cuma 2 macam, yaitu sukses atau gagal saja. Tidak ada peluang-peluang yang lain. Kalau nanti lebih dari 2 namanya multinomial. Multinomial ada pada materi minggu lalu. Ya nanti kita ulang sebentar ya. Nah, untuk binomial dengan jumlah N yang sangat besar,
Jadi N sangat besar itu karena kalau kita pakai binomial, apalagi kondisinya itu adalah kondisi yang kumulatif, Anda akan kesulitan kalau tidak menggunakan tabel. Tapi kalau mau pakai hitungan bantuan dengan komputer ya mungkin bisa gitu ya, tinggal dicari formulasinya, kemudian Anda tinggal copy paste, tinggal dihitungkan saja. Nah, tapi kalau kita pakai hitungan biasa ini akan sedikit lebih susah kalau kita nggak gunakan tabel. Jadi untuk N yang sangat besar, dalam hal ini N-nya lebih besar sama dengan 50, dan peluang suksesnya sangat kecil, di mana N kali P itu lebih kecil daripada 5, maka nanti perhitungan binomial ini bisa kita dekati dengan distribusi Poisson, di mana rata-rata dari distribusi Poisson yaitu lambda itu kita dekati dengan N kali P. Dengan catatannya N kali P-nya harus lebih kecil daripada 5 dan N-nya itu lebih besar sama dengan 50. Jadi nanti Anda bisa gunakan dengan menggunakan distribusi Poisson. Nah, di distribusi ini, sebentar, kok hilang jadinya. Harusnya sebelum masuk ini ada Poisson dengan menggunakan tabel. Sorry, sebelum ini ya, kita masuk ke Poisson yang menggunakan tabel. Poisson menggunakan ini. Jadi, untuk hitungan ini, kalau kita punya ininya adalah kumulatif. Kumulatif itu berarti penjumlahan atau biasa dituliskannya dalam bentuk X lebih kecil sama dengan X kecil, itu Anda akan menjumlahkan banyak distribusi Poisson tersebut. Nah, untuk memudahkan ini ada tabel yang disebut dengan tabel distribusi Poisson. Tapi tabel distribusi Poisson ini adalah tabel yang untuk probabilitas kumulatif. Ya. Terus cara melihatnya seperti ini. Jadi di tabel itu nanti akan terlihat nilai alfa. Alfa itu rata-ratanya. Di sini adalah C-nya. Kalau misalkan kita punya probabilitas X yang lebih kecil sama dengan 3, dengan lambda yang sudah diketahui, jadi kayak gini, ini lambdanya 0,4, berarti Anda cari pada di sini nilai yang batasannya adalah 3, ke kanannya cari nilai lambdanya. Dalam hal ini lambdanya adalah 0,4. Cari perpotongannya. Sehingga probabilitas saat X lebih kecil sama dengan 3 dengan lambdanya 0,4 itu adalah 0,999. Itu kalau kita pakai distribusi Poisson. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Bentar. Tahap ini. Nah, jadi ini nilai lambdanya 0,1, 0,2 terus 2, 2,2, 2,4 terus dan seterusnya ya, nanti di bawahnya ini juga akan ada sesuai dengan kebutuhan nanti. Nah, terus yang di sininya ini adalah nilai X-nya. Kalau di sini nulisnya adalah apa? Oh ya, nilai X-nya. Jadi ini adalah nilai X yang ada. Ini tabel distribusi Poisson. Terus dengan kondisi ini tadi, contoh aja ya. Kalau ini sebuah mesin diturunkan untuk diperbaiki rata-rata 2 kali sebulan. Berarti ada kata-kata rata-rata 2 kali sebulan, lambdanya sama dengan 2. Penurunan mesin lebih dari 4, berarti lebih dari 4, lebih besar dari 4 ya. Ini menyebabkan rencana produksinya tidak tercapai. Nah, jika penurunan mesin mengikuti proses Poisson, berapakah probabilitas rencana produksi itu tidak tercapai? Jadi rencana produksi tidak tercapai itu jika X-nya lebih besar dari 4. Karena kan ini dia bilang bahwa kalau penurunan mesin lebih dari 4, maka rencana produksi tidak akan tercapai. Sehingga dari sini kita akan dapatkan bahwa, mana ini, sebentar. Nah, lambdanya ketemu 2 kan, tadi dikatakan rata-rata 2. Terus dicari ini probabilitas saat X lebih besar daripada 4.
maka akan kita dapatkan masih tetap sama, pakai sifat dari probabilitas, hasilnya adalah 1 dikurangi dengan probabilitas saat X lebih kecil sama dengan 4, karena ini nggak ada sama dengannya. Jadi di sini akan ada sama dengannya, karena dia diskrit. Kalau diskrit harus Anda perhatikan yang ini. Nah, angka yang ini lihat pada tabel. Kita lihat di tabel. Lambdanya 2, ini lambda 2. Terus tadi dimintanya adalah yang X-nya lebih kecil daripada 4, berarti ini nilainya. Jadi yang kita punya hasilnya adalah untuk probabilitas saat X lebih kecil sama dengan 4 adalah 0,9473. Jadi di sini, salah. Jadi di sini saya dapatkan 0,9473, jadi 1 dikurangi dengan 0,9473, hasilnya adalah 0,05 berapa itu tadi. Itu hasil yang kita capai. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk distribusi Poisson. Jadi bisa dengan menggunakan tabel kalau dia kumulatif, tapi kalau enggak pada titik tertentu kan juga tinggi lagi. Ketimpangan ya itu ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang disusun. Sampingnya 3. ya, jadi gini ya. Hasilnya akan sama dengan ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bagaimana? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada masuk ke sini barusan. Distribusi pendekatan distribusi binomial dengan menggunakan distribusi Poisson. Jadi tadi gitu ya, ini berlaku untuk binomial dengan N-nya yang besar dan N kali P-nya lebih kecil daripada 5. Nanti lambdanya didekati dengan N kali P. Nah, ini sebagai contoh, 200 penumpang itu telah memesan tiket untuk penerbangan ke luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01. Oh ya, berarti ada probabilitas yang tidak akan datang, yang sudah punya tiket tapi tidak akan datang itu 0,01. Maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Jadi kalau kita lihat dari ceritanya ini kan kemungkinan yang ada untuk kondisi ini adalah datang dan tidak datang. Kalau datang dan tidak datang berarti kita bicara binomial. Nah, kalau binomial N-nya ini 200. Kalau kemarin kita punya tabel, itu tabel terbesar rasanya N-nya adalah 30. Kita tidak bisa gunakan tabel, karena tabel terbatas ya. Nah, sekarang kita lihat dengan N-nya yang 200, peluang suksesnya dalam hal ini adalah peluang tidak datang untuk 0,01. Maka kita cek, coba Anda dekati, apakah N kali P itu lebih kecil dari 5 atau enggak? Jadi kita lihat N-nya 200, P-nya 0,01, saya cari N kali P. Oh, ternyata hasilnya 2, lebih kecil daripada 5. Maka kondisi ini, kondisi binomial, jadi kondisi distribusi binomial itu bisa kita dekati dengan distribusi Poisson. Dengan nilai lambdanya adalah sama dengan 2. Nah, dengan lambda sama dengan 2, yang diminta tadi tepat 3 orang yang tidak datang. Berarti kita cari probabilitas saat X sama dengan 3. Kalau sama dengan mau menggunakan tabel kumulatif, berarti kita cari probabilitas saat X lebih kecil sama dengan 3, dikurangi dengan probabilitas saat X lebih kecil sama dengan 2. Lihat pada tabel Poisson dengan lambdanya adalah sama dengan 2. Ya, tadi tabel yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat ternyata saya dapatkan hasilnya seperti ini. Sehingga Anda tinggal kurangkan, kita dapatkan bahwa probabilitas tepat 3 orang yang punya tiket itu tidak datang, itu adalah 0,1804. Kurang lebih seperti itu untuk probabilitas
Poisson ataupun binomial yang didekati dengan distribusi Poisson. Ada pertanyaan? Ini yang selanjutnya latihan-latihan, nanti Anda bisa coba ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mohon maaf. Ya, kenapa, Nak?